Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonusnya apa? Sedekahnya Ibrahim. Apa sedekahnya Ibrahim? Dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh umat hambamu sampai dunia kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Diperintahkan Jibril masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam, sehingga tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim sampai akhir zaman. Tapi ada berkahnya. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imamul Ghazali membahas ketika adab makan. Siapa yang makan sedekahnya Ibrahim sebelum memakan makanannya, maka dia akan diberikan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada anak-anak kita mau pintar, tapandrai pak jecek dek sebelum makan. Cerdas itu. Itu doanya Ibrahim, Pak. Kayaknya ulama dulu itu lakukan terus. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan makanan itu tidak akan keracunan makanan, karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang paling bagus, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan makanannya. Itu berkahnya. Nah, makanya banyak orang tidak mengamalkan itu, Pak. Itu doanya Ibrahim luar biasa. Kemudian turun dia ke bawah, ketemulah dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasul hanya mengatakan sholat. Berapa? 50. Tunggu dulu. Banyak itu. Umatku saja yang kuat umurnya panjang, itu berat dia lakukan. Apalagi kalau umatmu. Sehingga Nabi dengan saran Nabi Musa naik mengurang, minta kurang. Nabi dikurangi 5, naik lagi disuruh Nabi Musa kurang. Kurang terus. 9 kali Nabi bolak-balik, tinggal 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, cukup 1 untuk kamu. Rasul apa yang dia bilang? Saya setiap naik 1 kali dikurangi 5, dari 50 menjadi 5. Kalau ini yang 5 lagi, nah saya naik pasti habis. Kacica menrek tak 5 kurangi, nah 5 menit ya kau menrek acapui. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu lagi ketemu dengan Allah. Saya berat. Apa kata Musa? Meneteskan air mata Nabi Musa dan dia mengucapkan, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, dia meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri, dia menutup matanya kemudian membaca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang ini kalau akan dikenali langsung oleh Rasulullah di yaumil akhir. Kenapa Nabi Musa mengatakan Ahmad Ruhullah? Karena satu yang tidak bisa dilakukan Nabi Musa dan tidak diberikan oleh Allah, dia sudah bicara dengan Allah, doanya sudah diterima, tapi ada satu yang tidak bisa, ketemu langsung dengan Allah. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu langsung. Ketika turun Nabi ketemu Nabi Musa, nurnya Allah ada di wajahnya Rasulullah, sehingga Musa mengatakan Ahmad Ruhullah. Artinya di dalam nurnya Rasulullah saya melihat wajah Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik sampai 9 kali, karena dia ingin menikmati wajah Allah di wajahnya Rasulullah. Itu hanya alasannya Nabi Musa. Kayaknya kuncinya di situ, Pak. Setelah Rasulullah turun sampai ke bumi, dijaga betul 2 hari oleh malaikat Jibril. Setiap masuk waktu sholat disuruh sholat. Muhammad waktu subuh sudah masuk, Muhammad waktu duhur sudah masuk, asar sudah masuk. Makanya itu hanya pakai ukuran. Fajar sudah terbit, sampai matahari terbit sudah selesai, habis waktu subuh. Setelah bayangan sudah lewat dari bagian atas, sudah lewat sedikit, waktu duhur sudah masuk. Kemudian setelah bayangan lebih panjang daripada bendanya, asar sudah masuk Muhammad. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuk waktu maghrib. Setelah bayangan merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Setelah muncul fajar kasib, maka itu habis waktu isya. Maka itu dijaga betul Nabi untuk diberitahu waktu sholat.
bahwa ini perantara pembukaan sholat masuk akhir ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada jedah di situ kecuali sholat subuh sampai ke duhur. Yang lain itu nyambung terus. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat duhur, dia sudah ruku 1 kali 1 rakaat, kemudian bangkit, kemudian orang azan asar, maka dia tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Kenapa? Karena kepalanya masih di duhur walaupun ekornya ada di asar. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan yang terlambat itu sholatnya tidak sah. Tidak. Cuma mendapatkan ampunan karena dia sudah berdosa. Ini penting. Itu makanya di awal waktu itu rahmat Allah. Kalau mau ambil rahmat awal, sama dengan kalau Pak Sekca mengundang, kalau undangan jam 8, rapat jam 8, kita datang jam 7, pasti dia senang. Ini orang rajin betul. Tapi kalau undangan jam 8, jam 11 baru kita hadir, pasti Pak Camat geleng-geleng kepala, ini mau datang rapat atau mau bikin jengkel. Maka begitulah sehingga dimaafkan namanya. Dalam sholat pun begitu. Siapa yang datang sebelum masuk waktu sholat, maka orang itu kalau bercahaya seperti cahayanya bulan kalau di hari kemudian. Kenapa? Dia datang sebelum dipanggil. Imam Malik mengatakan, ya kau angkat tau bapi tena lo masih tau kutu ya tu. Apa yuli pina pelau. Iya, aja coba. Ini nih Imam Malik, ini Imam Malik ini. Itu. Kemudian di dalam sholat Nabi menangis setelah melaksanakan sholat. Magina terri Nabi tak, karena ada kekurangan. Ternyata sholat yang 50 itu hilang. Hanya 5 yang bisa dia lakukan 5 waktu. Maka turunlah malaikat Jibril memberikan obat ke kalbunya Rasulullah. Diberitahulah Rasulullah, ya Muhammad, selesai sholat engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu pas 50. Itulah jumlah sholat sebenarnya awalnya. Maka orang yang sudah salam tinggal membaca zikir itu akan mendapatkan pahala sholat yang 50 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yana tunah kada nabi tanah podang itu kasih melo ko kali tau sogi ya ko meko kali onro ko baca ya ko pro ko masampaja mukalah karena kau mendapatkan pahala yang banyak. Itu kuncinya. Tapi angka tahu pak kama pipa bangnya na lupa tama purana mak beresal langi mangin lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalana anak maconi belisi itu. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullah? Yang tambah wabarakatuh itu sholat jenazah. Selain sholat jenazah jangan pakai wabarakatuh. Kalau dari Muhammadiyah hasil tarjih, ke kanan pakai assalamualaikum warahmatullah, ke kiri pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai dua-duanya. Kalau kita di NU pakai mas hasil tarjih hadis itu mengatakan sholat jenazah Nabi lanjutkan salamnya sampai sempurna, tapi selain sholat jenazah Nabi tidak sempurnakan. Itu yang kita pakai. Kayaknya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanyakan ini Pak sama guru, kenapa pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kau tidak bisa berdiri di bumi ini tenang kalau bukan malaikat rahmat yang menjagamu. Yang kedua, coba cari orang. Kalau ada orang hidup, ya kau nggak tahu tuh tidur di tengah tanah lapang. Anjing dari jauh sudah menggonggong karena ada malaikat yang memagari kita. Tapi ketika orang meninggal dari jauh, anjing itu tidak akan menggonggong, langsung dia menggigit ke situ. Kenapa? Karena malaikatnya sudah pergi. Dari situlah ada kalimat assalamualaikum warahmatullah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya, Pak. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam Pak. Saya harus ke Sidrap, besok ada cara di Boneh. Jadi makanya saya atur jam 10 ya bisa insya Allah. Makanya
ada satu bacaan dalam sholat itu berubah, Pak. Setelah Nabi sholat dari Isra Mi'raj, semua gerakan pergantian cuma satu kalimatnya, Allahu Akbar. Tapi 1 tahun 3 bulan Nabi sholat dari peristiwa Isra Mi'raj itu berubah Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Itu berkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut gelarnya karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah? Karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya hanya Sayyidina Ali, sehingga diberi gelar karamallahu wajhah. Itu keistimewaan beliau. Sayyidina Ali itu pulang dari dakwah, tiba di rumahnya, mendengarkan Hasan dan Husain anaknya menangis. Makanya dia tanya, kenapa anak tak? Magi anak tanah teri. Istrinya mengatakan, dari tadi pagi dia tidak makan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak punya uang. Istrinya mengatakan, ada uang 6 dirham. Inilah yang kita pakai untuk membelikan makanan untuk anak kita. Nalai Sayyidina Ali di 6 dirham, jalan kaki dia meninggalkan rumahnya menuju ke pasar untuk membeli roti. Tidak jauh dari rumahnya langsung ada orang peminta-minta. Langsung mengatakan, bantu aku, sudah 2 hari tidak makan. Sayyidina Ali mengatakan, ini yang lebih parah, anakku baru setengah hari, ini sudah 2 hari. Dia mengambil uang 2 dirham, itu dia masukkan untuk dia bantu. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa uang 4 dirham. Tiba di tengah perjalanan, kembali ada orang yang baring di atas pasir. Bantu aku anak muda. Sayyidina Ali mengatakan, kenapa? Bantu aku, saya sudah 5 hari tidak makan. Dia mengatakan, ini yang lebih parah. Dia mengambil 2 dirham kemudian dia sedekahi. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di pintu pasar ketemulah dia orang tua. Angka pas sapak bembe okwalona, dia masukkan tali kambingnya di dalam lehernya, baru dia putar di tangannya, baru dia baring di dekat pintu pasar. Kenapa? Karena kambing yang dia mau jual dia sudah tidak bisa tahan. Dia mengatakan, si minggu ni nak dewanre nanya bembe na ciataralah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu jangan tinggalkan tempat. Di situ saya akan masuk ke pasar. Tamai Sayyidina Ali beli roti, baru dia suapi orang tua ini. Setiap dia suapi selesai 1 potong roti, dia tanya, masoni gah nasa depa. Dia suapi, iya to mana nama so capu to meni roti. Kenapa Sayyidina Ali bertanya? Karena dia berharap kalau ada sisanya nanti itulah yang untuk anakku kelak. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Ali kemudian kembali dengan berbesar hati, kembali ke rumahnya, mengharap nanti di rumah neneknya saya akan mencarikan makanan. Ternyata rewai Sayyidina Ali beritahu, hei, ambil kambingku, saya minta kepadamu jualkan. Balu ka nga ya bembe he. Nasabade na may tarala ko ya balu. Coba kau yang kau jual. Maka Sayyidina Ali, kau mau jual berapa? 40 dirham. Sehingga diambillah Sayyidina Ali, diantar pulang ke rumahnya. Istrinya bergembira, weh, bembe tapuler rajana na 6 dirham bita nasadena. Ia rodi etalenga saya sudah sedekahkan kepada orang yang lebih butuh daripada anak kita. Aga nasa benena. Itulah yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba kanjakna anak nabita. Kapak ko beneta pak pajay. Sandala ilolong. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ini amanah yang saya harus tunaikan. Saya diminta untuk menjual. Setelah dia tarik kambing ini pulang, dia mau bawa ke pasar kembali untuk dia jual. Di tengah jalan ketemulah orang yang di atas unta, langsung lompat kemudian memeriksa kambing ini. Napa mulai tanru na latu iko na naparesa, napa makadahembo, nenekku mo pas sapa bembe makoh. Coba melo kak meli bembemu, pak beli kasih 100 dirham. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Memang mau dijual tapi saya tidak jual 100 dirham. Kalau begitu anakmu kasih saya 200. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Kasih saya 300.
Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Langsung orang tua ini mengatakan, berapa kau mau jualkan, saya akan bayar. Agar nasa Sayyidina Ali, saya akan menjual dengan harga 40 dirham. Bayangkan Pak, nilau apadatu dirham, dia tidak jual karena itu amanah yang disampaikan bahwa 40 dirham harganya. Seandainya ini yang dipakai sama orang, Pak, selamat negara. Kemudian orang itu mengatakan, ini ambil hitung uang. Dia hitunglah Sayyidina Ali, cukup 40, dia mau pergi. Dia mengatakan, tunggu, saya berikan hadiah kepadamu dengan jumlah totalnya 600 dirham. Ambil itu. Itu hadiah kambingmu. Sayyidina Ali kembali mengambil itu, kemudian membawa ke orang tua ini tadi. Langsung dia ketemu, ini harga kambingmu sudah laku 40 dirham. Ini ada uang hadiah kambingmu, bukan milik saya. Ambil semuanya. Dia tidak ambil, karena ini hanya amanah yang diberikan kepadaku. Keuntungan apapun itu adalah milikmu. Itu Sayyidina Ali, Pak. Padahal dia butuh sekali. Kemudian Sayyidina Ali minta izin, saya harus pergi, amanahmu sudah saya tunaikan. Setelah Imam Ali berbalik, langsung dipegang pundaknya. Tinggal sebentar, saya mau tanya, kau kenali saya atau tidak? Dia mengatakan tidak. Saya tanya, kau tahu orang yang di dekat rumahmu yang kau sedekahi 2 dirham? Dia mengatakan tidak. Yang di tengah jalan, yang tadi di tengah jalan yang minta 2 dirham, kau juga sedekahi? Kau kenali dia atau tidak? Agak Sayyidina Ali, tidak. Apa kata orang tua ini? Yang di dekat rumahmu tadi itu adalah saya. Yang di tengah jalan juga adalah saya. Yang beli kambing itu juga saya. Yang di sini juga saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, siapa kau sebenarnya? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu. Bayangkan. Sayyidina Ali itu meneteskan air mata karena dia melihat bayangan kepalanya sudah hampir masuk duhur. Sayyidina Ali mengatakan dalam hati, jangan sampai karena harta ini saya lalai tidak melihat wajahnya Rasulullah keluar dari kamarnya. Itu tangisannya Sayyidina Ali. Karena tempat duduknya Sayyidina Ali itu seperti persis di sebelah kanan Rasulullah. Kalau Rasul membuka pintu rumahnya untuk masuk ke masjid, ketemu langsung wajahnya Nabi dengan wajahnya Sayyidina Ali. Maka itu yang dirindukan setiap waktu sholat Sayyidina Ali, sehingga dia selalu di situ menunggu Rasulullah. Tapi pada waktu itu dia tidak mampu melihat wajah Rasulullah keluar, sehingga dia menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta sebesar ini kalau saya tidak melihat wajah Rasulmu keluar dari kamarnya. Bayangkan itu, Pak. Karena selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kemudian berjalanlah dia pulang, memberikan uang itu kepada istrinya. Kemudian dia berjalan ke masjid. Setelah Bilal azan, Rasulullah sudah keluar. Bilal mau ikamat, dia melihat tidak ada Sayyidina Ali. Makanya Rasulullah bertanya, kemana Sayyidina Ali? Sahabat mengatakan, kami tadi melihatnya Rasul, tapi tidak tahu kemana. Rasul mengatakan, jangan dulu ikamat, tunggu dia. Baru Nabi kembali masuk. Inilah yang menjadi dasar bahwa nareko angka tahu tol yang kamu mak berejama nang kami ke tu kampung dan tidak pernah alpa. Kalau dia belum hadir, boleh ditunggu-tunggu sejenak. Kenapa? Mungkin ada urusan penting. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Tapi setelah lama tidak muncul, maka Nabi mengatakan, iqamat Bilal. Bilal qamat. Sayyidina Ali mendengarkan qamatnya Bilal, karena suara Bilal itu 4 kilometer, Pak. Dia dengarkan, meneteskan air mata. Ya Allah, jangan sampai saya masbuk dalam sholat. Tidak ada nilainya harta yang kau berikan ini ketika saya masbuk dalam sholatku. Kemudian menangis dia, berjalan menuju ke masjid. Dia mempercepat langkahnya. Baru dia mengingat wasiat Rasulullah. Jika engkau terlambat menuju ke masjid, maka jangan merubah langkahmu. Langkahlah dengan biasa, karena yang tergesa-gesa itu akan bersama dengan syaitan. Maka dia langkah dengan pelan, berjalan dengan biasa. Setelah tiba di tempat wudu, dia berwudu. Selesai berwudu, Nabi sudah ruku di dalam sholatnya. Sayyidina Ali menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta yang kau berikan kepadaku. Aku masbuk di dalam sholat Rasulmu. Kemudian malaikat Jibril langsung turun ketemu Rasulullah. Ya Muhammad, jangan angkat kepalamu sebelum Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Maka Sayyidina Ali masuk takbir, kemudian dia langsung ruku.
Maka Nabi merubah kalimat Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Allah sudah mendengarkan pujianmu kepadanya. Dan itulah peristiwa yang bisa merubah bacaan salat karena sedekah. Itulah sehingga orang yang rajin bersedekah sebenarnya itu bisa menggoyang tiangnya aras, Bapak Ibu sekalian. Itu berkah besar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.